Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Aprilia Yunus, NIM J1A118225 dari kelas konsentrasi ketiga 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan makanan yang berjudul Pemeriksaan Angka Kuman pada Daging Ayam dengan pembagian parutan rimpang lengkuas putih. Masuk di pendahuluan. Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang baik karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dengan perbandingan yang cukup. Selain itu, karena serat-serat dagingnya tergolong ke dalam jenis yang pendek dan lunak sehingga mudah dicerna. Daging ayam sangat mudah mengalami kebusukan biologis oleh enzim ataupun mikroba pembusuk. Hal ini disebabkan karena sifat fisik dan kimia daging ayam. Pertumbuhan mikroba yang terjadi pada daging ayam merupakan salah satu penyebab berkurangnya mutu daging ayam, bahkan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Masa simpan daging ayam di suhu kamar tempat terbuka tanpa adanya pemberian bahan pengawet tahan paling lama 5-6 jam. Karena jika ada daging ayam pada suhu kamar yang bisa tahan lebih dari 6 jam, kemungkinan diberi bahan pengawet. Lengkuas putih sebagai antimikroba juga dapat digunakan untuk bahan pengepuk daging, menghangatkan tubuh, membersihkan darah, dan penambah nafsu makan. Daya antimikroba lengkuas putih membuat hidangan dengan lebih aman, dan kandungan protein yang diberikan dengan zat-zat lengkuas putih membuat hidangan daging ayam lebih mudah untuk dicerna. Baik, selanjutnya kita masuk di metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan uji laboratorium, yaitu dengan melihat ada atau tidaknya penurunan angka kuman pada daging ayam yang diberi parutan lengkuas putih. Uji laboratorium dilakukan dengan metode cawan tuang dengan pengulangan 2 kali. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, jurusan analis kesehatan, dan dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Selanjutnya masuk di alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu autoklaf, inkubator, oven, neraca teknis, tabung reaksi, cawan petri steril 40 buah, kapas alkohol 70%, labu Erlenmeyer 100 ml dan 200 ml, lampu spiritus, pipet ukur 5 ml, wadah steril dengan tutup, safety pipet, stopwatch, parutan, saringan, pengaduk, blue tip, dan gunting. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah daging ayam segar bagian dada, parutan lengkuas 100%, larutan NaCl 0,85%, alkohol 70%, dan media plate con agar steril. Lalu ke prosedur penelitian. Prosedur penelitian terbagi menjadi 10. Yang pertama itu pemilihan sampel, kedua pengambilan sampel, ketiga pembuatan media PCA, keempat pembuatan parutan lengkuas, kelima pembuatan reagnesia NaCl 0,85%. Selanjutnya, yang keenam, penanganan daging ayam sebelum dilakukan penelitian. Ketujuh, proses pendiaman. 8, pengenceran sampel. Kesembilan, penuangan media plate con agar. Dan yang terakhir itu perhitungan koloni. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui jumlah pertumbuhan angka kuman pada pelumuran 1 jam adalah 464.000 CVU per gram, 2 jam 130.000 CVU per gram, 3 jam 58.300 CVU per gram, 4 jam 143.000 CVU per gram, 5 jam 303.000 CVU per gram. Penurunan kuman pada daging ayam yang dilumuri dengan parutan rimpang lengkuas putih terjadi pada jam ketiga dan mengalami kenaikan angka kuman pada jam keempat dan kelima. Sedangkan pada daging ayam yang tidak dilumuri dengan parutan rimpang lengkuas mengalami penurunan angka kuman. Kenaikan angka kuman yang terjadi masih di bawah batas maksimum. Persyaratan menurut SNI 3924 sampai dengan 2009 tentang syarat mutu mikrobiologis daging ayam yang menyatakan batas maksimum angka kuman
pada daging ayam 10 derajat atau 1 juta CVU per gram. Menurut SNI tersebut, maka pada lama pelumuran 5 jam daging ayam masih aman untuk dikonsumsi. Pertumbuhan pada bakteri terdapat 4 fase, yaitu fase lag, lambat, fase lag stasioner, tetap, dan fase decline, menurun. Fase lag adalah fase di mana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan tidak terjadi pembelahan sel selama beberapa menit sampai beberapa jam tergantung pada spesies. Umur dari sel inokulum dan lingkungannya. Fase log adalah fase di mana sel-sel akan tumbuh dan membelah diri secara eksponensial sampai jumlah maksimum yang dibantu oleh kondisi lingkungan. Fase stasioner adalah fase di mana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian. Fase decline atau menurun adalah fase di mana terjadi penurunan secara garis lurus yang digambarkan oleh jumlah sel-sel hidup terhadap waktu atau jumlah bakteri yang mati semakin banyak melebihi jumlah bakteri yang berkembang biak. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Daging ayam yang diberi parutan rimpang lengkuas putih mengalami penurunan angka kuman. Jumlah angka kuman selama pendiaman 1 jam yaitu 463.500 CVU per gram, 2 jam 260.500 CVU per gram, 3 jam 250 CVU per gram, 4 jam 142.500 CVU per gram, dan 5 jam 302.500 CVU per gram. Daging ayam yang diberi parutan rimpang lengkuas putih mengalami kenaikan angka kuman pada pendiaman 5 jam. Waktu pendiaman yang paling efektif menurunkan angka kuman adalah 3 jam. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pemeriksaan makanan yang berjudul Pemeriksaan Angka Kuman pada Daging Ayam dengan menggunakan parutan rimpang lengkuas putih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.